Ayu Dewi Kurniasari dari Manajemen Penambil Pagi NIM 241222093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Elektronik Bisnis yang diampu oleh Pak Rizky Aulia. Berikut adalah materinya. Untuk soal nomor 1, yaitu menjelaskan tentang perbedaan antara pendekatan prospektif dan pendekatan emergen dalam suatu strategi bisnis, dan memberikan satu contoh penerapannya pada perusahaan digital di Indonesia dan menganalisis dampak terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Pendekatan perspektif sendiri, pendekatan ini adalah berfokus pada sudut pandang tertentu yang sudah ada sebelumnya, di mana biasanya pendekatan ini menggunakan teori atau kerangka kerja yang sudah ada untuk dianalisis situasi. Sedangkan untuk pendekatan emergen, pendekatan ini lebih bersifat fleksibel dan adaptif. Pendekatan yang tidak terikat pada teori tertentu, melainkan bereaksi terhadap situasi yang muncul. Contoh penerapan dan dampak sendiri yaitu perusahaan teknologi Apple dengan fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan selalu berusaha menciptakan produk dan pengalaman yang unggul. Dampak dari pendekatan perspektif tersebut yaitu konsisten dengan hasil yang seragam karena mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, efisiensi, meminimalisir resiko karena sudah mengikuti teori dan kerangka kerja yang sudah teruji, serta kekurangannya adalah sulit beradaptasi dengan situasi yang berubah secara mendadak, inovasi yang terbatas karena berfokus pada metode atau teori yang sudah ditentukan. Untuk dan penerapan dampak pendekatan emergen yaitu ada Tokopedia Indonesia yang menggunakan pendekatan emergen untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan mendeteksi perubahan perilaku konsumen. Keuntungan yang didapatkan adalah cepat merespon perubahan termasuk tantangan dan peluang yang muncul, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Kekurangan tersebut ada di beresiko tinggi karena pengambilan keputusan yang kurang matang serta pendekatan yang kurang terstruktur dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Masuk ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen, yang dimana mengidentifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi, menyebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan menyebutkan manfaatnya. Yang ketiga, menjelaskan risiko digital yang perlu diantisipasi. Verifikasi supply chain management yang dapat ditingkatkan dengan teknologi yaitu adalah pelacakan dan monitoring, yang dimana menggunakan GPS atau alat bantu pelacakan barang secara langsung. Yang kedua ada memprediksi permintaan, yang dimana memprediksi permintaan dengan memperkirakan kebutuhan di masa depan dengan bantuan AI, analisis data, menggunakan teknologi big data untuk mempermudah menemukan pola dan membuat keputusan yang lebih baik. 2 teknologi yang dapat digunakan beserta manfaatnya. Yang pertama ada teknologi blockchain, yang dimana teknologi blockchain membantu menciptakan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga semua pihak dapat melihat informasi yang dibutuhkan secara akurat dan rinci. Hal ini bermanfaat karena dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memverifikasi informasi, karena teknologi ini sudah akan otomatis terintegrasi ke sistem yang lainnya. Yang kedua ada teknologi IoT. Teknologi IoT atau teknologi Internet of Things ini adalah teknologi yang digunakan untuk pelacakan real time yang menggunakan perangkat GPS atau RFID, yang dimana sensor IoT dapat memonitor tingkat persediaan secara otomatis sehingga dapat mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Risiko yang perlu dihadapi yaitu yang pertama ada ancaman cyber atau kebocoran data, yang dimana pentingnya memberikan proteksi dalam dunia digital yaitu untuk mengantisipasi kebocoran data yang dapat merugikan perusahaan atau individu. Yang kedua ada phishing atau penipuan online, yang dimana hal ini kerap terjadi dengan cara pesan palsu atau URL yang dikirimkan bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau data internal. Yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi. Risiko ketergantungan pada teknologi ini dapat mengurangi produktivitas serta kreativitas jika terjadi gangguan server. Soal nomor 3, yaitu sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan
procurement untuk belanja operasional bulanan, yang dimana untuk menentukan jenis procurement yang sesuai, membuat langkah-langkah awal implementasi, dan menjelaskan dua tantangan dan strategi untuk mengatasinya. Jenis e-procurement dan langkah-langkahnya adalah jenis e-procurement yang tepat untuk kasus ini adalah EMRO atau Maintenance, Repair, and Operating, karena EMRO dirancang untuk pengadaan barang non-produksi seperti alat tulis, perlengkapan kebersihan atau jasa kebutuhan operasional yang biasanya dibutuhkan dalam suatu institusi pendidikan. Sistem ini membuat daftar permintaan, melakukan pembelian, dan menerima barang atau jasa lewat platform digital. Proses pengadaan ini menjadi lebih terstruktur dan mudah diamati sehingga mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan anggaran. Untuk langkah-langkah implementasinya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan, yaitu membuat daftar kebutuhan operasional bulanan. Yang kedua adalah pemilihan platform EMRO, yaitu memilih aplikasi pengadaan berbasis cloud atau ERP yang mendukung. Yang ketiga ada integrasi sistem, menghubungkan platform dengan sistem keuangan untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan. Yang keempat ada pengelolaan vendor, yaitu memilih vendor sesuai dengan kebutuhan institusi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yang dimana menggunakan fitur pelacakan untuk memantau aktivitas pengadaan dan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja vendor. Tantangan dan strategi untuk mengatasinya. Tantangan yang pertama adalah kurangnya pemahaman teknologi, yang dimana staf institusi mungkin kurang memahami atau tidak terbiasa menggunakan teknologi dalam pengadaan barang. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa pihak yang menolak untuk pindah dari sistem tradisional ke sistem digital. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran institusi pendidikan seringkali menjadi hambatan untuk mengadopsi teknologi. Banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya risiko kebocoran data atau maintenance yang seringkali menimbulkan kerugian. Untuk strategi mengatasinya adalah melakukan pelatihan dan pemahaman kepada staf tentang bagaimana cara menggunakan platform digital dan menjelaskan apa saja keuntungan yang didapatkan dari mengadopsi teknologi. Yang kedua adalah mengadopsi sistem secara bertahap untuk membiasakan terhadap perubahan. Yang ketiga ada mengalokasikan dana untuk investasi yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Yang keempat adalah menggunakan fitur sistem keamanan yang tinggi seperti enkripsi atau autentifikasi dua faktor. Pilihan yaitu soal nomor 5, jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital, dan sebutkan dua solusi digital yang dapat mengurangi dampak bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena dalam rantai pasok yang dimana terdapat perubahan kecil dalam permintaan konsumen yang menyebabkan fluktuasi semakin besar di tingkat distributor, produsen, dan pemasok. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan kurangnya koordinasi dari semua pihak rantai pasok. Bullwhip effect dapat terjadi karena panic buying pelanggan. Contohnya, permintaan hand sanitizer selama COVID-19 meningkat secara signifikan. Hal ini mengakibatkan retailer, distributor, dan produsen meningkatkan kegiatan rantai pasok. Namun, ketika permintaan pasar kembali ke normal, rantai pasok terjebak dalam kelebihan stok yang tidak terjual dengan baik. Solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect adalah satu, penggunaan sistem ERP, yang dimana sistem ERP memungkinkan untuk mengintegrasi data secara real time di seluruh rantai pasok sehingga permintaan dapat dikelola dengan baik dan aktual. Dengan data terpusat, keputusan pengadaan dan produksi dapat lebih akurat dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Solusi yang kedua adalah implementasi Vendor Managed Inventory atau VMI. Dalam VMI, pemasok berperan sebagai penanggung jawab untuk mengelola inventory berdasarkan permintaan yang diberikan oleh pengecer. Teknologi ini dapat mengurangi risiko overstocking karena pemasok dapat merespon perubahan permintaan dengan sangat cepat. Soal nomor 7, bandingkan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell side dari sisi efisiensi biaya
fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. E-procurement berbasis sell side. Dari segi efisiensi biaya pengadaan bisa lebih tinggi karena berurusan langsung dengan satu vendor. Namun, vendor sering memberikan diskon atau pembelian besar untuk hubungan jangka panjang. Dari segi fleksibilitas, procurement berbasis sell side relatif kurang fleksibel karena perusahaan hanya bekerja dengan satu vendor tertentu dan cocok untuk kebutuhan pengadaan yang spesifik, memerlukan produk custom. Untuk dari segi kontrol manajemen, memberikan kontrol manajemen yang lebih besar karena perusahaan dapat mengatur detail spesifikasi produk, kontrak, dan lainnya langsung berhubungan dengan vendor. Situasi bisnis yang cocok untuk e-procurement berbasis sell side ini adalah perusahaan besar dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang kompleks atau spesifik. Yang kedua, bisnis yang memiliki hubungan jangka panjang dengan vendor tertentu untuk memastikan konsistensi kualitas. E-procurement berbasis marketplace yaitu efisiensi biaya, yang dimana itu lebih efisien karena menyediakan berbagai pilihan produk dari berbagai vendor dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, ada kompetisi antar vendor dapat menekan harga sehingga lebih hemat untuk membeli skala kecil. Dari segi fleksibilitas, sangat fleksibel karena memungkinkan akses ke berbagai jenis produk atau jasa dalam satu platform. Yang ketiga, ada kontrol manajemen, yang dimana tingkat kontrol manajemen e-procurement berbasis marketplace ini lebih rendah karena perusahaan bergantung pada sistem atau aturan yang ditetapkan platform marketplace. Situasi bisnis yang cocok untuk e-procurement berbasis marketplace ini adalah UMKM yang membutuhkan kemudahan pengadaan barang dari berbagai vendor. Yang kedua, ada perusahaan yang memiliki kebutuhan pengadaan yang bersifat umum atau spesifik. Itu dia jawaban saya mengenai soal UTS e-bisnis yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.